Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Baik, saya Rulianti Wahyuni akan mempresentasikan tugas terkait dengan fault tree analysis. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam tugas minggu lalu ya, kalau untuk perusahaan kantor akuntan publik ini, resiko salah satunya adalah resiko tidak dapat mendeteksi kesalahan atau penipuan dalam laporan keuangan. Nah, jadi ini kasusnya adalah perusahaan kantor akuntan publik melakukan perikatan general audit dengan satu perusahaan TBK. Nah, atas perikatan tersebut, tetap menghadapi risiko bahwa tidak dapat mendeteksi kesalahan ataupun penipuan dalam laporan keuangan. Nah, terjadinya audit failure ini mengakibatkan tentunya kerugian bagi semua pihak yang bergantung pada laporan keuangan tersebut, karena laporan keuangan tersebut tidak akurat. Nah, kemudian kita lihat bahwa audit failure ini ternyata disebabkan oleh ada dua. Yang pertama itu adalah adanya auditor itu gagal dalam melakukan mitigasi ataupun mitigasi atas risiko deteksi atau detection risk. Dan untuk ini kita beri jadi huruf A. Kemudian auditor juga gagal dalam melakukan mitigasi atas risikonya pengendalian atau compliance risk. Ini kita beri jadi huruf B ya. Nah, kemudian adapun resiko deteksi disebabkan karena auditor tidak merencanakan audit dengan baik. Ini kita beri jadi huruf C. Jadi huruf C tidak merencanakan audit dengan baik. Dan kemudian resiko deteksi ini juga disebabkan karena memang auditor memilih prosedur yang tidak tepat. Jadi ini C dan D ini adalah C dan D. C dan D, D memilih prosedur audit yang tidak tepat. Kemudian selanjutnya ini untuk resiko pengendalian. Nah, resiko pengendalian ini disebabkan karena memang manajemen gagal memastikan pemisahan tugas yang tepat dan manajemen tidak menerapkan pengendalian internal yang baik ya. Ini kita beri huruf E dan F. Jadi E dan F. E tidak ada pemisahan tugas, F tidak menerapkan pengendalian internal. Nah, adapun kurangnya kompetensi profesional ini, adapun pemilihan prosedur audit yang tidak tepat, maksud saya ini terjadi karena eh, dua, itu karena memang kurangnya kompetensi profesional dari auditor itu sendiri nah jadi sini atau dari auditor memang tidak mematuhi standar audit yang ada. Jadi ini kita beri jadi huruf G dan huruf H. G dan H ini adalah atau ya. Di sini atau G dan H atau. Dan tidak adanya pemisahan tugas yang tepat itu terjadi karena kurangnya personil atau manajemen abai akan kewajiban adanya pemisahan tugas tersebut. Jadi ini kita beri jadi huruf I, itu personil terbatas, dan J pengabaian manajemen. Jadi antara I dengan J ini adalah atau. Nah, baik. Dari masing-masing ini kita beri probabilitas. Untuk yang C tidak merencanakan audit dengan baik, ini 50%. Kemudian yang F tidak menerapkan pengendalian internal, itu 45%. Kemudian kurangnya kompetensi profesional, yang G 25%. Kemudian H tidak mematuhi standar audit yang berlaku, itu 60%. Selanjutnya personil terbatas, yang I 60%. Dan yang terakhir itu adalah J pengabaian dari manajemen, itu 50%. Nah, kemudian setelah ini kita buat sudah ada pohonnya. Dari sini kita akan menghitung berapa nilai dari A, nilai dari D, dari E, B, dan terakhir adalah berapa sebenarnya persentase dari audit failure sendiri. Baik, yang pertama adalah kita mencari nilai D. Nilai D itu adalah
akibat dari kurangnya kompetensi profesional atau tidak mematuhi standar audit yang berlaku. Nah, karena ini atau, maka D itu adalah sama dengan satu dikurang, dalam kurung itu satu kurang G, kemudian dikali dengan satu kurang H. Jadi berarti sama dengan satu kurang satu kali kurang 25% dikali dengan satu kurang 60%. Jadi dapat hasilnya adalah 70%. Nah, 70% ini masuk ke D. Selanjutnya adalah kita menghitung untuk A. Nah, A ini adalah C dan D. Karena C dan D berarti rumusnya itu adalah A sama dengan C kali D. Itu berarti 50%, kita kali dengan 70%, jadi dapat hasilnya 35%. Selanjutnya itu adalah kita menghitung yang huruf E. Huruf E ini adalah atau ya, I atau J. Jadi cara menghitungnya adalah satu kurang I dikali dengan satu kurang J. Jadi berarti satu dikurang dengan satu kurang 60% dikali dengan satu kurang 50%. Jadi dapatlah 80%. Dan ini adalah I 80%. Kemudian kita mencari yang B. Yang B itu adalah E dan F. Jadi karena E dan F, E itu adalah 80%, F 45%, jadi langsung saja kita kali B sama dengan E kali F, itu kita dapat 36%. Dan yang terakhir adalah kita mencari nilai berapa audit failure. Nah, untuk audit failure sendiri itu adalah A dan B. Jadi berarti 35% kita kali dengan 36%. Itu dapat totalnya adalah 13%. Ya, baik Bapak Ibu. Demikian perhitungan kita terkait dengan fault tree analysis, di mana di sini risiko yang sudah ditentukan atau yang memang terjadi adalah adanya audit failure, di mana auditor gagal untuk memberikan opini yang tepat terhadap laporan keuangan. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.